Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Karena Pak Ben juga sehat. Teman-teman, kita harus selalu menjaga kesehatan. Oke? Dengan sehat kita bisa beraktivitas, bisa belajar, bisa senang, bisa bahagia, dan bisa merasakan semua yang kita inginkan. Oke? Tetap semangat ya teman-teman. Nah, biar tambah semangat, mari kita untuk lebih semangat lagi nih dengan teman-teman mengikuti apa yang Pak Pipin contohkan. Oke? Selamat pagi, 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 pagi. Allahu Akbar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Gimana? Sudah semangat? Oke, terima kasih. Teman-teman sudah semangat sekali nih. Nah teman-teman, di pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tematik, yaitu tema 2 subtema 1. Tentang apa ya? Yuk kita lihat sama-sama. Nah ternyata di tema 2 subtema 1 kita akan mempelajari tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah teman-teman udah tahu belum apa sih yang menjadi manfaat tumbuhan bagi manusia, atau apa saja ya manfaat tumbuhan bagi kita sebagai manusia? Banyak loh. Ayo, siapa yang tahu? Nah, boleh seperti itu. Teman-teman sudah sedikitnya mengerti apa manfaat tumbuhan bagi manusia. Nah, Pak Ben akan lebih jelaskan lagi ya, apa saja yang menjadi manfaat tumbuhan bagi manusia. Antara lain adalah sebagai sumber makanan. Nah, manusia tidak akan berkembang, tidak akan tumbuh tanpa makanan. Nah, dalam hal ini kita sering kan memakan sayuran, buah-buahan. Teman-teman suka sayuran nggak? Harus suka. Nah, seperti di sekolah kan kita sering memakan sayuran seperti sayur sop, sayur asem, dan masih banyak sayur-sayur yang lain. Nah ternyata sayuran ini sangat berguna sekali bagi tubuh kita. Jadi mulai sekarang kita harus makan sayuran, oke? Sebagai pakan ternak. Nah teman-teman tahu nggak apa makanan kuda, sapi, dan kambing? Iya betul, makanya adalah rumput. Nah rumput kan dari tumbuhan, sehingga adanya tumbuhan bermanfaat untuk pakan ternak atau hewan-hewan ternak. Berikutnya adalah bahan membuat pakaian. Nah jadi ternyata banyak beberapa tumbuhan yang dipakai untuk bahan pakaian yang kita pakai. Berikutnya adalah sebagai bahan bangunan. Nah bahan bangunan ini seperti kita tahu, kita mau buat rumah atau saung-saung dari apa? Dari kayu kan. Nah kayu kan dari tumbuhan. Nah jadi bahan bangunan kita bisa pakai itu beberapa bahan dari tumbuhan. Berikutnya adalah obat-obat tradisional. Teman-teman tahu nggak manfaat dari tumbuhan untuk obat tradisional? Seperti obat-obat herbal, contohnya adalah ketika kita memakan wortel, ternyata wortel ini mengandung vitamin A sehingga sangat bermanfaat untuk mata kita. Seperti itu contohnya ya. Yang berikut adalah sumber oksigen. Nah sumber oksigen ini kita tahu bahwa tumbuhan itu kan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Nah oksigen inilah yang kita hirup, yang dikeluarkan oleh tumbuhan dan dihirup oleh kita sebagai manusia. Berikutnya adalah apa saja manfaat lain dari tumbuhan bagi manusia? Dan bagaimana jika di bumi ini tidak ada tumbuhan? Bagaimana teman-teman kira-kira? Apabila di bumi ini tidak ada tumbuhan, wah kayaknya manusia akan mengalami kesulitan nih dalam hidup, karena secara tidak langsung manusia sangat butuh dengan tumbuhan. Berikutnya adalah salah satu manfaat tumbuhan adalah sebagai sumber makanan. Sumber makanan
Misalnya seperti beras, sayuran, dan buah. Nah, teman-teman, kita sebagai manusia harus makan yang sehat, bergizi, yang baik, dan yang pastinya halal. Nah, seperti beras yang kita makan, sayuran dan buah yang sangat baik untuk tubuh kita. Jadi kita harus mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna yang berisi beras, sayuran, buah-buahan, dan masih banyak lagi, termasuk susu, daging yang mengandung protein, mengandung vitamin, mengandung karbohidrat dan sebagainya. Oke, jadi kita harus makan, karena makanan sebagai sumber energi untuk tubuh kita. Oke, berikutnya adalah, nah di sini Pepin akan menceritakan sebuah dongeng tentang persahabatan pohon jambu biji dan tanaman tomat. Nah, kira-kira apa ya cerita dari persahabatan pohon jambu biji dan tanaman tomat? Teman-teman mau nggak mendengarkan atau mau tahu nggak apa sih dongengnya? Nah, kalau mau tahu, dengar dengan baik ya. Oke. Di sebuah negeri tumbuhan, ada tanaman tomat dan jambu biji yang berteman sejak kecil. Mereka bermain bersama setiap hari. Suka duka mereka lalui bersama-sama. Ketika sudah besar dan dapat menghasilkan buah, persahabatan tanaman tomat dan pohon jambu biji berubah karena tanaman tomat lebih cepat berbuah dari pohon jambu biji. Pohon jambu biji pun merasa tidak percaya diri, apalagi tanaman tomat senang memamerkan hasil buahnya kepada pohon jambu biji. Pohon jambu biji merasa sedih dan tidak mau bermain lagi. Bulan pun berganti, buah dari tanaman tomat semakin banyak dan siap untuk dipetik. Tanaman tomat merasa senang karena dirinya bermanfaat bagi manusia. Sementara pohon jambu biji hanya termenung dan berharap ia dapat segera berbuah. Tiba-tiba datang tanaman pisang menghampirinya. Tanaman pisang memberi kabar bahwa tanaman tomat telah mati. Berita itu sungguh mengejutkan bagi pohon jambu biji. Ia lalu bertanya, mengapa tanaman tomat mati? Pohon pisang pun menjelaskan bahwa usia tanaman tomat hanya sampai ketika ia berbuah. Setelah dipanen, tanaman tomat akan mati. Mendengar penjelasan itu, pohon jambu biji pun bertanya, mengapa? Apa alasan ia belum juga berbuah? Menurut tanaman pisang, pohon jambu biji akan berbuah dan dapat dipanen pada tahun kedua sampai 3 dan masih dapat bertahan hidup walaupun sudah dipetik manusia. Mendengar penjelasan pohon pisang, pohon jambu biji semakin mengerti. Ia bersyukur kepada Allah atas semua yang ia miliki, karena ia tidak pernah iri hati lagi atas kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, bagaimana teman-teman dari dongeng persahabatan antara jambu biji dan tanaman tomat? Setelah ini akan ada beberapa pertanyaan nih tentang teks atau dongeng yang barusan Pak Pipin bacakan. Kita lihat sama-sama ya. Nah, pertanyaan pertama, siapakah yang bersahabat baik? Pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan persahabatan mereka berubah? Ketiga, mengapa pohon jambu biji bersedih? Pertanyaan keempat, kapan pohon jambu biji dapat berbuah? Pertanyaan kelima, bagaimana akhir dari dongeng tersebut? Nah, teman-teman akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini setelah teman-teman membaca dari dongeng tersebut atau tadi menyimak dengan baik penjelasan dari Pak Pipin. Bagaimana teman-teman? Bisa? Nah, ini soal-soal ini kita akan jawab bersama-sama. Oke? Nah,
Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Pipin tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Oke, Pak Pipin akhiri ya. Terima kasih teman-teman. Sebelum kita tutup, mari kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.